Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Bima Fauliansyah, Program Studi Teknik Industri, di Universitas Teknologi Nusantara. Saya ingin membawakan materi perkuliahan kalian dengan judul konflik dari mata kuliah pengantar ekonomi. Penyelesaian konflik merujuk pada berbagai cara dan upaya yang ditempuh untuk memecahkan suatu konflik. Ini melibatkan komunikasi aktif antara pihak-pihak yang berkonflik, negosiasi, dan terkadang melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan damai. Baik, saya ingin menjelaskan apa itu konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih pihak, individu atau kelompok yang memiliki perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan yang saling bertentangan. Konflik dapat berupa perselisihan, pertentangan, atau bahkan pergulatan yang timbul karena perbedaan nilai, keyakinan, kebutuhan, atau keinginan. Jenis-jenis konflik itu terdapat ada 3, diantaranya interpersonal. Interpersonal antara negara karena perebutan sumber daya, perbedaan ideologi atau kepentingan politik. Sedangkan yang kedua, kelompok. Kelompok antara dua kelompok sosial karena perbedaan nilai atau tujuan. Yang ketiga, organisasi. Organisasi dalam suatu organisasi karena perbedaan tujuan atau kepentingan antar anggota atau departemen. Baik, perkenalkan saya ingin melanjutkan mengapa penyelesaian konflik itu penting. Dari penyelesaian konflik itu ada 2, manfaat dan dampak positifnya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari manfaatnya. Manfaat konflik dapat mencegah masalah yang lebih besar, memelihara hubungan baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun lingkungan yang lebih harmonis. Itu menurut saya dari manfaatnya. Sedangkan dari dampak positifnya, konflik jika tidak terselesaikan dapat menyebabkan perpecahan, dapat meningkatkan stres, dan menghambat kemajuan. Dengan menyelesaikan konflik secara efektif, kita dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Baik, saya ingin melanjutkan penyebab umum konflik. Penyebab umum konflik ada 3. Yang pertama, kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda atau perbedaan kepentingan individu kelompok sering memiliki tujuan atau keinginan yang berbeda dan bersaing untuk memperebutkan sumber daya atau kesempatan. Ini bisa terjadi dalam beberapa aspek, diantaranya ekonomi, politik, sosial dan budaya, tujuan tidak selaras. Yang kedua, kesalahpahaman. Banyak konflik
berakar dari kurangnya komunikasi atau kesalahpahaman. Informasi yang tidak jelas, tidak lengkap, kurang yang mendengarkan aktif, menyampaikan pesan yang tidak tepat, itu dari kesalahpahaman. Yang ketiga, nilai-nilai dan tanggung jawab. Nilai-nilai yang bertentangan. Baik, selanjutnya teknik penyelesaian konflik pendekatan proaktif adalah cara mengatasi konflik sebelum konflik tersebut muncul atau memburuk. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan, identifikasi dini, dan komunikasi terbuka untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan mengurangi dampak negatif konflik. Pendekatan proaktif ada dua. Yang pertama teknik, yang kedua langkah proaktif. Dari teknik terdapat komunikasi efektif, negosiasi, mediasi. Sedangkan dari langkah proaktif, mendengarkan, berdiskusi, mencari solusi bersama-sama. Langkah dalam penyelesaian konflik adalah proses yang kompleks, tetapi melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk mencapai kesepakatan atau resolusi. Berikut umum penyelesaian konflik. 1. Identifikasi inti yang menyebabkan konflik, bukan hanya gejala-gejala permukaannya. 2. Perspektif konflik diakui, penting untuk mendalami dan memahami sudut pandang. 3. Solusi, saatnya untuk melakukan brainstorming berbagai kemungkinan. Studi kasus dan solusi. Contoh satu konflik di tempat kerja. Hal yang umum terjadi, berbagai faktor seperti komunikasi yang buruk, dan tanggung jawab. Solusi mengatasi. 1. Pahami akar permasalahan. 2. Komunikasi terbuka. Contoh 2. Perselisihan keluarga, bagian yang tak terhindarkan dari setiap dinamika keluarga. Beberapa solusi. 1. Komunikasi terbuka. Prioritaskan hubungan dan empati di atas segalanya. Penyelesaian konflik adalah langkah krusial untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola dan menyelesaikan perselisihan, baik di tempat kerja, keluarga. 1. Emosi. Kadang kita terlalu fokus pada logika atau fakta dan mengabaikan dampak emosional konflik pada semua pihak yang terlibat. 2. Agresif. Beberapa orang langsung menyerang pihak lain dengan teriakan, tuduhan, kritik, atau bahasa yang merendahkan. 3. Solusi sepihak. Kesimpulan dari penyelesaian konflik yang efektif adalah tercapainya kesepakatan yang memuaskan dan berkelanjutan bagi semua pihak yang berkonflik, dengan tujuan mengurangi ketegangan saat ini dan mencegah munculnya konflik serupa di masa depan. Penyelesaian yang efektif bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan atau materi yang kurang bisa dimengerti atau dipahami. Salam hormat, saya Bima Fauliansyah. Terima kasih.